Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, waktu itu disampaikan, saya percaya itu dalam konteks belum berdosa. Tapi kita juga ingat bagaimana kemudian Yesus dalam Matius pasal 19 memberikan penjelasan bahwa ada juga orang yang terlahir seperti itu. Atau memilih seperti itu, maksudnya tidak menikah, atau dibuat orang seperti itu. Kenapa orang jadinya nggak bahagia dalam pekerjaan? Banyak faktor juga sih Kak. Bisa jadi karena ada yang terlalu terkuras. Orang bilang sekarang kerja paksa, jadi budak korporat gitu ya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sahabat yang sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini membahas mengenai mengelola bagi sang guru atau master, Tuhan, Tuan, ya. Tuhan kita sampai Ia datang. Dan kita sudah sampai di pelajaran ke-8 saat ini. Puji Tuhan kita bisa berdiskusi bersama dan teman-teman yang sudah hadir di studio, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi. Saya kembali akan membacakan beberapa komentar yang telah masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kami senang sekali menerima komentar dari teman-teman semua. Baik itu mungkin ada pertanyaan atau ada masukan saran yang dapat membantu meningkatkan program ini menjadi lebih baik. Terima kasih yang sudah memberikan komentar kepada kami. Ada dari Omar Night Watchman. Ini sudah pernah kita bacakan juga komentarnya. Tapi ini sepertinya mengomentari diskusi yang sebelumnya ya mengenai dikatakan di sini Shalom, sesuatu yang ironis melihat sebuah gereja yang sedang membutuhkan dana akan datang langsung kepada jemaatnya, mengingatkan kewajiban perpuluhan dan persembahan lainnya. Tapi ketika jemaatnya sedang dalam kesulitan, yang diberikan gereja adalah ayat-ayat penguatan dan doa saja tanpa doi katanya. Ya mungkin ini menjadi peringatan kepada kita semua ya, bagaimana kita harus saling menolong, saling membantu terutama kepada teman-teman kita seiman. Dan juga gereja mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anggota-anggota jemaatnya yang terlebih yang membutuhkan gitu ya pendeta ya. Dimulai dari si penanya. Dimulai dari sebenarnya. Oke. Untuk selanjutnya komentar yang selanjutnya dari Febriani, semangat terus, Tuhan memberkati, amin. Dari Primanta Holland Bangun. Nah, ini juga sudah pernah beberapa kali komentar dan ini kali ini komentarnya sama. Saya senang melihat circle ini. Jadi diajak kembali buat Primanta Holland Bangun untuk boleh kontak kami supaya kami bisa ajak juga kamu untuk berdiskusi bersama dengan kita di Diskusi Sekolah Sahabat ini. Dan juga ada dari Jeffrey Kindua, amin. Baik, terima kasih untuk semua komentar yang telah diberikan dan kami kembali juga mendorong teman-teman kalau ada kesaksian atau sesuatu yang kalian merasakan manfaat dari program Diskusi Sekolah Sahabat ini, silahkan taruh di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau juga hubungi call center Hope Channel Indonesia dan kami akan senang sekali untuk membacakannya. Kami akan senang sekali untuk mengetahui bahwa program ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi berkat. Seperti sebelum-sebelumnya
di pekan lalu juga saya sudah mengatakan bahwa buku Sekolah Sabat yang biasanya kita bagikan secara cuma-cuma saat ini sudah habis stoknya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat di triwulan atau pelajaran setelah ini atau di triwulan kedua dari tahun ini, namun belum dapat di bulan ini, bisa pre-order atau memesan sebelumnya kepada kami sehingga kami dapat mengetahui untuk penambahan kuota buku Sekolah Sabat yang kami akan pesan, supaya nanti di triwulan selanjutnya semua teman-teman, semua pemirsa yang rindu untuk belajar Sekolah Sabat bersama dengan kami dapat memiliki buku ini dan kita semua dapat belajar bersama-sama. Sepanjang triwulan ini kita akan belajar satu hal yang praktikal, yaitu bagaimana mengelola sumber daya yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun, kaya terlebih miskin, akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, BNPB Hutan dan Lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ke-8 dengan judul Perencanaan untuk Sukses. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Untuk memulai diskusi kita meminta Pendeta Wilson untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah kiranya Engkau boleh menyertai diskusi pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat, hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian kami, dan kami boleh memahami bagaimana kami boleh mengelola bagi sang guru, dan bagaimana kami boleh merencanakan untuk kesuksesan kami. Ini dalam judul dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Nah, seperti biasanya kita juga sudah melakukan polling di Instagram Hope Channel Indonesia sebelumnya, dan ini adalah hasilnya. Pertanyaan yang ditanya, yang pertama, kamu tipe yang seperti apa? Hidupnya mengalir saja atau ada resolusi tahunan? Paling tidak ada rencana lah 1 tahun itu mau ngapain? Punya rencana jangka panjang 5-10 tahun ke depan, dan yang terakhir sudah punya gambaran sampai pensiun. Ya, jadi lebih panjang lagi ya sampai ke pensiun.
ternyata lebih dari setengah dari followers Hope Channel Indonesia di Instagram, 56% hidup tuh masih ngalir aja. Jadi ya kesusahan besok dipikirin besok ya. Tapi banyak juga ternyata 8% punya resolusi tahunan, 22% punya rencana jangka panjang 5-10 tahun, dan ada 14% ternyata yang sudah merencanakan sampai pensiun. Luar biasa nih ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan adalah setuju atau tidak. Menikah itu adalah keharusan. Nah, ternyata 63% menyatakan setuju bahwa menikah itu adalah keharusan, 37% tidak setuju. Lalu selanjutnya, bekerja harus sesuai dengan passion atau semangat atau minat ya. 69% mengatakan setuju, 31% tidak setuju. Dan yang terakhir, memiliki karir yang bagus dalam pekerjaan adalah salah satu ciri kesuksesan. 67% setuju dan 33% tidak setuju. Lalu kami menanyakan definisi hidup sukses menurut kamu. Ada banyak jawaban yang masuk. Saya bacakan. Bowling Gita. Definisi hidup sukses, tetap percaya pada rencana Tuhan. Amin. Lalu dari Jo Onsi, selalu bahagia. Dari Poppy Nabineno, sukses dalam pekerjaan, rumah tangga, orang tua, terlebih setia dengan Tuhan. Lalu dari akun JZF, hidup sukses adalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Dari akun Not Yours, mampu menolong orang lain tanpa rasa ragu, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari Kevin Andrew Haflar, bisa membantu sesama, bisa menyenangkan diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. Dari Milik Unik, kalau aku hidup itu harus bersyukur karena apapun yang terjadi itu adalah rencana Tuhan. Dari Full Joe, hidup sukses is life doing good. Asik. Dari It's Me Dap, berguna bagi orang sekitar, membuat orang sekitar selalu full tersenyum. Wah, luar biasa nih, suka membuat orang lain bahagia ya. Dari Eva Priscilla, hidup serba berkecukupan, tanpa hutang, tanpa sedih. Dari Shandy Septi, sukses adalah dapat membawa keluarga maupun orang lain hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Dari Levina J. Priscilla, hidup sukses adalah ketika bisa membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Dari Peggy FT, membanggakan keluarga, jadi berkat buat sesama, dan yang utama menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir dari Nona Ambon, bisa membantu tanpa banyak mikir. Ya, biasanya ya sukses itu ya. Kalau mau bantu apa nggak usah mikir, langsung kasih. Oke, dan bisa pergi pelayanan kemana aja. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab survei sederhana dari Hope Channel Indonesia, karena kita ini akan membantu banget buat diskusi kita pada kali ini. Kalau tadi judul kita adalah perencanaan untuk sukses. Kita sering mendengar kutipan ya yang mengatakan hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, tetapi buatlah rencana seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nah, mungkin seperti apa sih seharusnya seorang Kristen? Karena tadi yang saya sudah kutip sebelumnya, kesusahan esok biarlah untuk esok hari. Dan di ayat yang sebelumnya di Matius 6 ayat 33 mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baru di ayat ke-34-nya dikatakan ya kamu jangan khawatir karena kesusahan besok biarlah buat besok saja. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu membuat rencana? Ellen. Oke, kalau untuk aku pribadi Kak, aku memang kelemahannya adalah yaitu kalau ditanya untuk rencana ke depan,
aku bingung dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu itu kelemahanku, jadi Tuhan tolong tuntun gitu. Nah tapi di sisi lain aku juga belajar bahwa mungkin kesusahan cukup sehari itu lebih ke supaya nggak khawatir akan hari esok kan. Ya. Tapi penting juga untuk buat kita tujuan hidup 5-10 tahun ke depan, at least mau kemana, apa tujuan besar yang ingin kita capai. Terus aku sempat ikut Bible study, training group gitu. Dibilang setelah 5 tahun itu kita mau capai untuk negara kita apa gitu kan, untuk pelayanan kita apa. Lalu untuk 1 tahun ini kira-kira misi kita apa nih gitu kan. Baru nanti dipecah. Jadi dalam 1 tahun misi kita apa, per bulannya apa. Itu akan membuat kita lebih gampang bergerak sih. Kedepannya udah ada progresnya. Dan menariknya waktu kuliah dulu kita ada acara PA. Coba kamu tulis 20 tahun ke depan kamu pengen jadi apa gitu kan. Apa yang pengen kamu capai. Menariknya hal-hal yang aku tulis itu, aku lihat at least ada 1-2 gitu yang tercapai di hidup aku saat ini gitu. Ingin kayak bisa bagi tips kesehatan, gini-gini. Ya hal itu jadi sebenarnya penting juga ada perencanaan tapi tidak ngoyo dengan memberikan celah Tuhan untuk intervensi gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, Pendeta Wilson. Jadi mungkin sebenarnya hidup itu harus terencana betul. Ya. Namun di dalam perencanaan kita harus mengikut sertakan Tuhan, itu juga betul. Namun yang tidak perlu kita lupakan adalah Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir dan memilih. Dan untuk paling tidak bisa menimbang-nimbang kira-kira mana yang baik yang harus dilakukan, mana yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Jadi apakah kalau kita membuat rencana itu artinya kita tidak percayakan Tuhan? Bukan itu. Justru karena kita percaya kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menimbang-nimbang, untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak. Makanya saya membuat rencana. Nah, ini berbeda dengan kalau memang saya nggak peduli Tuhan maunya apa, lalu saya buat rencana saya. Nggak begitu juga. Jadi kadang-kadang ketika berpikir soal perencanaan dan hubungannya dengan Tuhan itu ya janganlah ambil yang ekstrim sama sekali tidak mengikut sertakan Tuhan, atau yang ekstrim sama sekali ya udahlah saya nggak mau buat rencana, bangun biarlah nanti tiba-tiba ada turun malaikat membisikkan kepada saya ini harus ngapain. Nggak begitu juga. Jadi perlu yang optimalnya itu di mana antara penyerahan diri dan juga antara memilih untuk apa yang harus kita lakukan. Dan kalau soal hubungannya dengan kekhawatiran ya mungkin Ellen tadi sudah bilang ya, sebenarnya konteks daripada ayat itu adalah tentang kekhawatiran, bukan soal apakah kita tidak peduli akan hari apapun, esok, tidak peduli hari esok, biarlah nanti, bukan. Tapi kadang-kadang kekhawatiran itu ya udah hari ini khawatir, ya apa yang perlu dikhawatirkan hari ini gitu loh. Jangan nanti kalau besok bagaimana kalau saya nanti tahun depan kena penyakit, bagaimana kalau nanti saya pulang minggu depan pulang ke rumah saya lalu pulang kampung lalu kemudian kecelakaan. Bukan yang seperti itu yang perlu kita pikirkan gitu. Itu maksudnya. Oke. Pendeta. Orang yang tak berencana hidupnya kan mengkhawatirkan. Entahkah dia khawatir atau tidak. Yang penting kan pasti mengkhawatirkan, bukan? Jadi pada dasarnya kalau di-insert pertanyaan tentang lalu bagaimana dengan perencanaan? Ini ini case yang berbeda ya. Yang ini kan bicara tentang kekhawatiran. Ya walaupun orang dalam perencanaan bisa saja juga karena didorong oleh rasa khawatir yang berlebih-lebihan, bukan? Tapi itu di-discourage dalam konteks Matius pasal yang ke-6 ya. Dimulai dari ayat yang ke-25 ya. Demikian. Oke, terima kasih Pendeta. Nah, ada satu ayat kalau kita perhatikan di pelajaran hari Minggu ya. Hal terutama yang pertama. Langsung di situ ayatnya adalah Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada waktu masa mudamu. Menurut teman-teman di sini kira-kira apa arti dari ayat ini? Artinya ya mungkin kita bisa kalau secara gamblang saja mengartikan sejak dari muda, sejak dari kecil kamu harus mengingat selalu akan Tuhan gitu di dalam perencanaan kehidupan kita atau apapun yang kita lakukan. Tapi mungkin ada nggak dari teman-teman insight yang lain? Dari Ellen dulu. Iya, kalau misalnya kenapa penting ya ngomongin masa muda ini? Karena mungkin di 40 tahun pertama, 20 tahun pertama bahkan itu adalah fondasi
dari apa yang akan ada selanjutnya ya. Sama kayak gedung kan, fondasi butuh yang kuat supaya nanti ke atasnya mau dibangun seberapa megah pun itu bisa bertahan gitu. Jadi mungkin itu untuk masa muda juga. Ada kutipan yang aku suka, dibilang untuk para pelajar, untuk orang muda, buatlah masa mudamu sebaik mungkin, sempurna mungkin lah, karena kamu hanya akan melewati itu sekali aja. Jadi penting dan berharga kesempatan setiap detik, setiap menit gitu. Nah itu kadang-kadang orang muda nggak paham ini, dan mungkin zaman generasi sekarang yang muda dan single menghabiskan waktu, aduh pengen married gitu ya. Dan pada saat married mereka nggak tahu, mungkin orang jadi pengen single ya. Jadi kenapa nggak digunakan waktu single ini untuk memperbaiki diri, membangun segala sesuatu, gantinya menghabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak membangun untuk kedepannya. Mungkin itu ya, karena mengapa mengingat pencipta itu penting di masa muda, karena itu fondasi dari apa yang akan ke depan. Oke, aku jadi Ellen ngomong gitu, aku jadi ingat kalau waktu kecil disuruh tidur siang nggak mau gitu kan, begitu udah gede maunya tidur siang nggak bisa. Jadi ya bagaimana kita mempersiapkan fondasi ya, terutama fondasi dalam kerohanian, artinya kesuksesan kehidupan kita itu tergantung dari bagaimana fondasi itu dibuat ya. Kalau dari Pendeta Wilson gimana? Ya sebenarnya sih sama-sama saja, dalam arti ketika kita mengingat bahwa kita ini adalah ciptaan, berarti pada saat pemikiran sama kita mengingat ada pencipta, ya kan? Jadi antara ada pencipta lalu ada ciptaan, lalu kemudian kita mengetahui kalau kita memiliki pencipta berarti kan ada suatu, saya tidak bilang bahwa rencana yang secara detail bagi manusia, apakah nanti umur segini akan begini, maksudnya Tuhan, apakah Tuhan punya rencana detail, nanti umur segini akan begini, lalu menikah umur segini, apakah Tuhan punya rencana sedetail itu? Mungkin tidak begitu juga. Namun paling tidak dengan menyadari bahwa ada pencipta dan kita ada ciptaan, berarti kita juga menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang saya perlu lakukan di dalam hidup saya, yang perlu saya istilahnya konsultasi dengan pencipta saya. Hal ini baik nggak sih untuk saya lakukan, atau apakah hal ini akan membuat saya lebih siap untuk dipakai, apakah hal ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi saya, yang tidak hanya serta-merta hanya bagi diri saya sendiri, tetapi menyadari ada suatu tanggung jawab kita yang lebih besar bagi, ya mungkin kalau orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya perlu juga untuk menyadari masa muda itu harus digunakan ya, tanggung jawab paling tidak kepada keluarga, itu yang paling minimum lah. Bukan, sebenarnya sih minimum itu tanggung jawab pada diri, jadi harus bisa merawat diri, jangan merepotkan orang lain. Ya bukan hanya dari sisi sakit-sakitannya, tapi kalau dari masa mudanya tidak berpikir nanti mau kerjanya apa, pendidikannya apa, akhirnya nanti besarnya ya mungkin tidak bisa kerja, akhirnya malah merepotkan saudara-saudara, atau bahkan merepotkan orang tua yang usianya semakin senja masih harus kerja. Kenapa? Karena anak perlu dibeliin mobil, padahal usia sudah 30, masa masih minta-minta ke orang tua. Mungkin seperti itu. Nah, apalagi juga dalam skala yang lebih luas adalah mengingat bahwa kita ada pencipta. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ada pencipta, berarti kan ada suatu rencana yang besar. Bagaimana kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan ini. Dan itulah yang membuat orang muda itu nanti bisa benar-benar melihat pentingnya, yaitu tadi perencanaan, pentingnya tanggung jawab tentang apa yang dilakukan, penggunaan soal waktu, talenta, dan segala sesuatunya itu sebenarnya ada di situ semuanya. Apalagi kalau dilanjutnya mengingat pencipta pada masa muda itulah ada hubungannya dengan supaya masa tuanya itu enggak jangan menunggu sampai tua ya, dikatakan sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan nanti sudah tua baru malang, lalu udah rematik baru umur 30, lalu udah kena segala macam penyakit umur 30-an, akhir 30, karena ya masa mudanya awal-awalnya itu tidak digunakan dengan baik. Mungkin itu aja sih. Thank you. Jadi betapa pentingnya ya masa muda itu. Kadang-kadang kita suka lihat kayak tadi yang Ellen bilang, ya masa muda itu hanya satu kali jadi harus dipakai. Kadang-kadang orang berpikirnya dipakainya untuk senang-senang gitu ya. You only live once, yang kamu harus menggunakan segala kesenangan di masa mudamu, tetapi berpikir bahwa kerennya orang-orang sekarang gitu nggak
nggak keren menurut Alkitab gitu, nggak keren versi Tuhan gitu ya, yang apa namanya mungkin ngerokok lah atau party itu kan keren kan menurut orang dunia gitu ya, menurut pandangan dunia ya, atau hobi-hobi yang lain mungkin. Tapi tadi seperti yang kita sudah bahas, walaupun mungkin di masa muda kita tidak menggunakan waktu yang terbaik untuk mengingat pencipta kita. Pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan bagi mereka yang lebih tua dan tidak membuat pilihan untuk Yesus ketika mereka muda, masih ada waktu untuk membuat keputusan yang benar mengenai penata layanan, mengenai hidup mereka. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Lucunya kita melihat bagaimana hal terutama yang pertama di pelajaran hari Minggu itu ada sedikit mengenai pernikahan ya. Kalau tadi di survei sederhana kita, di polling kita, menikah itu harus, menikah itu satu keharusan, ada sekitar 60-70% yang mengatakan iya memang harus. Karena ya mungkin kalau di awal sekali kita tahu Adam dan Hawa, ya Tuhan menciptakan mereka sepasang gitu ya. Jadi bukan cuma sendiri aja. Bagaimana menurut Pendeta Leroy mengenai pernikahan ini? Ya, kalau saya mau frame ini kan dengan Matius pasal 6. Ya, saya siap untuk berbeda pemikiran ya. Tapi saya suka untuk buat benang merahnya dengan cara seperti itu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, lalu semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi saya kira pernikahan itu adalah yang ditambahkan itu setelah mencari Tuhan. Itu yang saya lihat ya. Jadi walaupun karena kita bicara tentang planning for success ya. Nah artinya gini, bisa saja mungkin waktu single kita sukses ya, kita rasa sukses ya, sukses. Tapi kemudian begitu menikah, ya jadi neraka sorry. Jadi kita butuh campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kita mau buat dalam cara pelajaran hari Minggu ini dikemas ya, kalau memang itu juga perlu direncanakan ya memang ya semuanya kan harus direncanakan, karena pernikahan itu kan suatu hal yang penting ya. Itu bukan main-main ya, itu bukan relationship only a couple of months ya. Ini lifetime ya. Diharapkan seperti itu. Walaupun sekarang sudah tergerus ya, orang punya prinsip mengenai pernikahannya, kalau nggak cocok ya udah bye-bye kan begitu. Ya nggak ada yang sakit hati kan begitu ya. Nggak seperti itu juga ya. Tapi yang jelas harus ada perencanaan. Tapi bagi saya ya udah, ketika kita cari dia yang pertama, itu perencanaan kita. Banyak kali kita ditolong ya, sampai sesuatu yang mungkin belum terpikir dia akan berikan ya. Ya walaupun nggak selalu begitu ya. Saya lihat. Terima kasih. Tapi mungkin kalau sambungannya dengan hal yang terutama dan yang pertama hubungannya dengan pernikahan, kita juga perlu pahami bahwa pernikahan itu adalah sebenarnya respons terhadap dua hal, yaitu terhadap kesiapan dan kebutuhan. Maksudnya begini, seringkali orang merasa bahwa kalau saya sukses saya tidak perlu menikah. Mungkin dari sisi itu betul, tetapi kalau dia semakin sukses orang itu, berarti dia perlu outlet, perlu channel di mana dia bisa menyalurkan kemampuan dia, kesuksesan dia, uangnya lah. Kalau kasarnya, gue udah tabungan banyak di rekening, ini mau gue apain? Gitu kan? Jadi perlu ada salurannya. Jadi kan dia udah siap untuk memberi, siap untuk merawat, siap untuk memimpin, atau siap untuk menjaga lah istilahnya. Tapi tidak ada, karena kalau dia tidak menikah. Jadi itu soal kesiapan. Lalu juga soal kebutuhan. Semakin orang itu, jadi jangan menikah kalau belum merasakan kebutuhan itu. Jadi kan kalau orang nggak merasakan kebutuhan lalu dikasih, ya kan bukan yang jadi berkat, makanya disia-siakan. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, contoh pernikahan pertama antara Adam dan Hawa ya, mungkin ini juga ada konsep mengenai kesiapan dan kebutuhan. Jadi Allah itu menempatkan Adam, ini sebenarnya mungkin pelajaran di yang masih hari-hari berikutnya soal bekerja ya. Tapi Allah menciptakan manusia, lalu menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan melestarikan. Lalu kemudian dikasih lagi tanggung jawab, kasih nama. Dan karena dia melakukan ini, dia melakukan tanggung jawabnya, akhirnya Allah melihat bahwa dia sudah siap, dia bisa dipercaya, tapi kemudian dari dirinya sendiri pun juga melihat kebutuhan.
kebutuhan ya mungkin kebutuhan untuk ya apa nih, saya sekarang ada tanggung jawab, saya butuh bantuan. Lalu kemudian tapi saya tidak melihat siapa ini sampai akhirnya dia menyadari dia perlu pasangan. Nah, makanya lalu kemudian Allah ciptakanlah Hawa ya kalau dalam ceritanya. Jadi antara kesiapan dan kebutuhan itulah sebenarnya pernikahan itu adalah tanggapan terhadap dua hal itu. Oke, jadi kalau dari cerita dan Adam dan Hawa ini kita bisa belajar jangan dulu mau cepat-cepat nikah kalau belum siap ya. Bisa dibilang gitu ya, karena ketika Adam melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia, lalu dia menamai binatang-binatang itu yang berpasangan, dia baru merasakan kebutuhannya gitu akan pasangan. Nah, tadi yang pendeta sempat sebutkan bahwa ya di nilai-nilai mengenai pernikahan itu sudah mulai tergerus, dan bahkan kita melihat kalau secara global ya, bahkan di Indonesia mungkin juga banyak orang yang sudah tidak pengen menikah seperti itu. Nah, seperti apa sih? Apakah kalau orang Kristen itu karena Adam dan Hawa Tuhan ciptakan berpasangan, berarti artinya memang Tuhan desain untuk menikah, untuk berpasangan, untuk mempunyai penolong, atau nggak apa-apa kayak cerita lainnya yang di dalam Alkitab juga bahwa mereka itu sendiri. Pendeta tidak usah jawab sekarang karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi, dan pertanyaan yang tadi pendeta, apakah kita sebagai orang Kristen memang harus menikah karena itu yang Tuhan suruh, atau nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak menikah? Ya, kalau mengacu kepada Kejadian pasal 1 sudah jelas itu kan sebuah perintah ya. Ya waktu itu disampaikan, saya percaya itu dalam konteks belum berdosa. Tapi kita juga ingat bagaimana kemudian Yesus dalam Matius pasal 19 memberikan penjelasan bahwa ada juga orang yang terlahir seperti itu, atau memilih seperti itu, maksudnya tidak menikah atau dibuat orang seperti itu. Ya, ada banyak hal ya. Tapi yang jelas kita lihatlah tubuh kita. Kita didesain sedemikian rupa sehingga kita menyadari bahwa kita perlu seorang pendamping, bukan? Saya pria, jelas ya, saya pria, kelihatan. Dan kelihatan dari tubuh saya kalau saya analisa ya, saya membutuhkan itu dengan hormon-hormon yang terjadi dalam tubuh saya membutuhkannya ya, termasuk juga saya kira wanita. Hanya yang jelas begini, pernikahan itu kan ternyata bukan hanya sekedar untuk bermultiplikasi, bukan? Iya. Tapi mengacu kepada perasaan Adam pada waktu itu dia belum berdosa, dia merasakan kesepian. Saya tidak punya kawan gitu ya. Tapi jangan disamakan ini dengan bersosial. Oke lah, yang penting saya punya kawan kan. Lalu kemudian anggap bahwa itulah hidup saya tidak butuh yang menikah lagi. Yang penting jangan berdalih begitu ya. Kita harus sadari, kita jujur yang namanya pernikahan. Seperti yang Pastor Wilson tadi katakan bahwa ini kan harus ready dan kita tahu itu ada kebutuhan kita. Jadi kita tidak boleh berspekulasi ya untuk katakan saya rasa saya belum menikah. Saya nggak butuh. Jangan, lihat dulu. Lalu belajar untuk untuk dituntun oleh Tuhan dengan cara rendah hati sehingga kita rasakan oke. Dan lagi pula ini sering saya bagikan kepada teman-teman yang ambil prenatal counseling. Saya katakan bahwa janganlah kita menikah karena pengen supaya dia ini bikin begini sama saya begitu ya. Artinya kan saya berkekurangan kan. Jadilah orang yang tepat, yang sudah mature enough. Karena saya mau berbagi. Itu tadi yang seperti dibilangnya. Jadi karena sudah ada shifting paradigm dari model dulu counseling dengan yang sekarang. Sekarang ini kita bukan mencari yang seperti itu ya, cari karena saya kekurangan. Saya mau pasangan saya begini yang bisa bikin gini sama saya, enggak lagi ya. Tapi saya yang buat seperti itu untuk dia. Itu akan lebih baik ya. Pernikahan itu jadi lebih baik. Jadi tidak ini ternyata bukan jodoh saya katanya. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang gak jodoh. Karena ya itu tadi sistem-sistem yang kita buat sendiri ya dengan excuse ya. Tidak pakai yang dimaksudkan oleh Tuhan. Oke. Seperti tadi yang pendeta katakan bahwa pernikahan itu kayak
once in a lifetime ya. Jadi Yes. kayak satu kali untuk seumur hidup kita menemukan nasihat Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Dalam memilih pasangan hidup pun kita harus punya perencanaan untuk sukses. Nah, pelajaran selanjutnya mengenai pekerjaan. Kita dapat melihat bahwa pada awalnya, idealnya Tuhan memberikan kepada manusia itu pekerjaan, bahkan sebelum ada dosa. Memang seseorang itu butuh pekerjaan, dan Tuhan mengetahui bahwa umat manusia perlu bekerja dan kita tidak dapat bahagia tanpa pekerjaan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak malah yang tidak bahagia karena pekerjaannya. Nah, bagaimana kira-kira tanggapannya? Ellen dulu deh. Ellen bahagia nggak di dalam pekerjaannya sekarang? Bukan rahasia. So far sih bahagia. Super bahagia. Gimana? Nah mungkin menarik ya di sini, di sekarang kita lihat pekerjaan tuh beban. Tapi dalam pelajaran ini kita lihat pekerjaan itu Tuhan desain untuk jadi berkat buat kita. Bahkan kalau fungsi tubuh manusia, bagaimana otot ini, itu jadi saat bergerak itu ternyata memberi manfaat untuk badan, gitu kan. Bahkan di saat ada ketidakaktifan, justru di situ penyakit-penyakit modern datang karena pola hidup yang gak aktif gitu. Cuman jadi satu, kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa bergerak dan pergerakan itu adalah hal yang baik untuk kita. Kenapa orang jadinya gak bahagia dalam pekerjaan? Banyak faktor juga sih Kak. Bisa jadi karena ada yang terlalu terkuras, orang bilang sekarang kerja paksa, jadi budak korporat gitu ya, karena jam tidurnya jadinya tinggal sedikit, jadi berantakan dan lain-lain. Mungkin perlu ada keseimbangan. Kenapa? Karena mungkin nggak seimbang gitu. Pendeta Wilson? Jadi mungkin sebenarnya kalau kita lihat pekerjaan itu adalah untuk mencari nafkah ya. Sebenarnya mungkin orang-orang modern ini terlalu bukan manja ya, maksudnya dimanjakan dengan pilihan. Kalau zaman dulu kan tidak ada pilihan, harus bekerja dan pekerjaan pun juga tidak ada pilihan. Pekerjaannya hanya adalah kalau nggak berburu menanam, cuma dua itu. Dan baru karena sudah ada kemajuan teknologi akhirnya bisa ada bertukang karena bisa membangun. Lalu kemudian setelah bisa bertukang akhirnya bisa muncullah apa yang lebih bersifat seni, lalu bersifat segala macam. Ini kan sebenarnya adalah kemajuan daripada zaman, tetapi tidak meniadakan bahwa salah satu tujuan utama kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan. Dan sebenarnya tidak ada aspek bagaimana ketika saya bertani saya harus happy, saya harus senang. Enggak juga ya. Work is work gitu loh. Mungkin itu sesuatu yang orang-orang, kalau orang bilang nih apa sih generasi apa nih yang paling terakhir, bukan milenial lagi, Gen Z, Gen Y ini terlalu berpikir bahwa kita harus bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya besar, yang kita sukai, dan juga kalau bisa dipuji oleh orang. Nah, ini kan sebenarnya kan tiga ini ya, kalau bisa dan juga yang nggak terlalu susah. Harus seimbang dengan mental health. Iya, akhirnya semua mari kita jadi influencer kan. Saya suka dilihat orang, terus duit dari AdSense-nya banyak. Jadi sebenarnya kan itu adalah ciri-ciri pekerjaan modern yang sebenarnya malah merusak apa makna dari pekerjaan. Nah, kalau kita bawa ke dalam sisi Alkitabiahnya, makna dari pekerjaan adalah, betul tadi Pendeta Leroy sudah bilang, adalah sebelum dan sesudah dosa itu ada bekerja. Ya kan? Allah memberikan pekerjaan itu sebelum ada dosa dan mengulangi lagi pemberian pekerjaan setelah ada dosa. Berarti kan ada tujuannya dari bekerja. Ya, kalau saya melihatnya, kita lihat bahwa bekerja itu adalah bagaimana kita menggunakan talenta kita dan juga bagaimana kita bisa melatih disiplin, melatih karakter. Dan sebenarnya tidak terlalu banyak fokus terhadap kesenangan kalau di dalam Alkitab ya. Tapi lebih mungkin kepada damai sejahtera kepada kebahagiaan Namun kan kalau sekarang orang itu maunya senang. Ada perbedaan yang mendasar antara senang dan bahagia dan damai gitu kan. Ya mungkin itu yang harus kita bisa ubah juga mindset kita. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa dunia modern sekarang membuat banyak orang menjadi budak korporat, ya kan? Seolah-olah memang sebenarnya pekerjaan ini perlu saya lakukan atau tidak? Sebenarnya kan enggak. Pekerjaan-pekerjaan korporat itu kan kebanyakan karena memang membangun suatu industri yang sebenarnya tidak diperlukan untuk manusia bertahan hidup, tetapi ada supaya ya roda keuangan berputar ya. Contohnya industri
entertainment, industri, kalau saya mau bilang olahraga, sebenarnya itu kan tidak ada output langsungnya yang memang kalau tidak ada Piala Dunia orang nggak akan hidup. Enggak juga kan, tetapi kan ada karena ya memang ya manusia itu akhirnya punya cukup resources di zaman modern ini untuk meluangkan sumber daya itu kepada hal-hal yang bukan lagi esensial bertahan hidup. Nah, itu yang memang harus kita pertanyakan, sebenarnya pekerjaan saya ini esensial atau tidak. Lalu kemudian saya mau mencari nafkah karena memang saya butuh makan atau karena saya mau butuh kepelesiran. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, karena kan menjadi budak korporat apakah itu pilihan? Itu pilihan. Kalau memang nggak mau kerja terlalu berat, ya jangan kerja terlalu berat. Tetapi ya artinya kita tidak bisa membeli barang-barang yang wah. Ya mungkin itu sebenarnya pilihan aja sih. Dan kalau orang melihat apa tujuan pekerjaan, yaitu adalah bagaimana kita melatih karakter, kesederhanaan, dan juga memenuhi kebutuhan, sebenarnya banyak pekerjaan yang tidak harus membawa stres. Jadi kalau stres itu ada, itu bukan karena pekerjaannya, tapi karena kita memilih masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang demikian, mungkin dengan motivasi yang karena sih ada motivasi tambahan. Itu mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat kehidupan orang Kristen itu tidak seharusnya dikotak-kotakan kan. Jadi antara ini pekerjaan sendiri, ini kalau hari ke-7 hari Sabat saya ke gereja, ini kehidupan saya yang di gereja, ini kehidupan keluarga saya, ini teman-teman saya. Tidak seharusnya seperti itu, tetapi benar-benar berintegrasi dengan Tuhan sebagai pusatnya, Tuhan sebagai senternya. Pendeta Leroy, gimana caranya kita menempatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, terutama pekerjaan yang sekular ya. Kalau misalnya pendeta ya emang mungkin tiap hari memang bahas firman Tuhan, belajar Alkitab, atau Hope Channel ya tiap hari memang syutingnya konten rohani gitu. Tapi di dalam pekerjaan sekular, accounting, dokter, arsitek, bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai center dari pekerjaan kita? Ya, kembali kepada apa yang disebutkan dengan ayat memori kita ini ya. Jadi seolah-olah kita melayani Tuhan ya dalam pekerjaan kita. Tapi begini, saya suka untuk bawa pikiran kita kepada konsep bahwa Tuhan kan besar, Dia maha besar ya. Tetangga kita bilang, saudara sepupu bilang Allahu Akbar ya, besar. Hanya masalahnya kita memberikan ruang terlalu kecil bagi Dia. Itulah kekudusan itu. Jadi ini sekuler pekerjaan ini, Tuhan di hari Sabat sajalah. Ini hari Senin ini. Ini hari Rabu ini. Tuhan gak di situ. Siapa bilang? Dia punya semuanya. Jadi artinya termasuk ini, realm ini, atmosfer ini, itu kan kekudusan seharusnya. Tapi karena kita adalah manusia berdosa, kita sering berpikir dikotomi dan memberikan ruang terlalu kecil untuk Tuhan. Ini kekudusan hari Sabat begitu ya. Atau bukan hanya hari Sabat, hari Sabat. Tapi ada nanti diskusi kita, kalau boleh ini dibahas pribadi. Karena ini gak kudus kan begitu. Di hari Sabat loh. Di salah satu dari 24 jam itu. Kan begitu. Seharusnya tidak. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu, termasuk ini time, space, dan dan substansi ini adalah milik Dia, seharusnya gak bisa begitu ya. Kita gak pernah bilang I am only part time. Ya kan? Segala sesuatunya kita harus buat untuk kemuliaan Dia. Saya suka dengan bahasa dari Ellen White. Dia punya statement begini, dignity of labor. Tapi to my surprise, rupanya ensiklopedia, Wikipedia juga pakai itu. Ada istilah yang di dignity of labor. Hanya memang ada perbedaan konsep ya. Tapi yang jelas dari tulisan Ellen White, dia memberikan kepada kita bahwa kita harus ada kehormatan dalam pekerjaan itu. Kita bangga dengan kerja. Khususnya pekerjaan fisik. Itu tadi yang dibilang untuk hidup tadi ya. Bukan untuk berkehidupan. Ada istilahnya hidup berkehidupan, ada bedanya katanya. Kalau hidup tapi berkehidupan berkelimpahan. Ada yang bilang begitu ya. Tapi anyway, saya tidak mau touch it. Tapi yang jelas dignity of labor penting ditanamkan. Termasuk di sekolah-sekolah kita yang semulai saya katakan juga ada berubah ya, bahwa udahlah kalau kamu anak orang kaya untuk kerja lah, nggak usah lah. Mamamu bisa, papamu bisa, dua-duanya kerja, no problem lah. Ya, Anda juga ya harus dibuat mereka kerja supaya mereka bangga karena mereka adalah student labor. Ya toh, jangan malu ya, harus bangga. Kamu ada kerja? Kita tanya gitu. Para dosen harus bilang gitu, kerja. Kenapa nggak kerja? Mama saya bilang ada.
lakukan pekerjaan. Do something with your work, with your hands, kan gitu ya. Terima kasih. Oke. Nah kalau di antara kita berempat nih kayaknya cuman Ellen yang pekerjaannya di luar dari kerohanian ya. Mari kita keroyok Nah, dia. Coba ada nggak tips-tips gitu menjadikan Tuhan sebagai pusat dari pekerjaan kita? Apa ya? Ya, aku yakin masing-masing kita punya area hidup masing-masing juga ya, bukan cuman karena pekerjaannya jadi gembala jemaat gitu, tapi dalam keseharian juga menjadikan Tuhan yang terutama aku rasa lebih ke masalah karakter juga sih Kak. Jadi kira-kira kita akan jujur nggak di pekerjaan. Misalnya kita terlambatnya kenapa gitu, bikin laporan lupa atau apa, itu kita mesti sampaikan atau apa. Jadi masalah kejujuran, masalah ketepatan waktu, masalah banyak sekali. Bahkan membuat hal itu jadi sepele atau benar-benar, kan katanya di Kolose 3 ayat 23 ayat hafalan kita juga kan, segala sesuatunya kita harus lakukan sebaik mungkin gitu. Oke, Ya, itu mungkin itu ya. Itu udah pelajaran yang bekerja dengan integritas ya. Iya, nyambung soalnya. Dan mungkin kalau tambahannya terakhir adalah kadang-kadang dikotomi itu berbahaya. Tetapi kalau semua harus overlap itu juga berbahaya. Yap. Dalam arti tidak semua kata-kata kita harus bilang Tuhan. Karena bukan semua orang yang menyebut Tuhan yang itu diselamatkan. Enggak. Jadi enggak semua tiap kali dikerja harus langsung bilang, "Hey, Tuhan itu baik." Enggak begitu juga cara kita membawa Tuhan ke dalam pekerjaan. Karena kan kalau di dalam hukum yang keempat tetap 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala urusanmu. Jadi tidak apa-apa itu melakukan urusan kita. Bukan berarti kayak selalu harus urusan Tuhan. Enggak. Tetap ada, ya mungkin bukan dikotomi lah, tetapi ada porsinya. Ini kita bilang gitu ya, porsinya. Bukan berarti kalau saya kerja berarti Tuhan itu tidak ada. Enggak begitu juga. Jadi jangan kita ketika membahas ekstrim itu sangat gampang. Oh ini pasti jelek, oh ini pasti bagus. Enggak gitu juga. Tetapi bagaimana supaya di dalam kehidupan kita Tuhan itu ada, tapi biarlah Tuhan itu memang seperti fondasi yang ada kerasa di bawah. Kalau kita berjalan itu tegap, nyaman gitu loh, kokoh. Tapi bukan berarti kita bawa bendera Tuhan kemana-mana, nggak begitu juga. Mungkin seperti itu. Oke, thank you. Untuk pelajaran hari Senin kita bisa lihat yang ideal tentu saja adalah menemukan sesuatu yang Anda sukai, yang dapat memberi Anda penghasilan yang baik, mendapatkan pelatihan di dalamnya, mencari pekerjaan untuk melakukannya dan mengerjakannya selama tahun-tahun kerja Anda. Dia, Tuhan yang menciptakan manusia, mengetahui apa yang akan membuat kita bahagia, dan segera setelah Dia menciptakannya maka Allah menugaskan kepadanya pekerjaan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dalam pekerjaan kita ada mungkin tahun-tahun pekerjaan, tahun-tahun yang kita bisa menghasilkan biasanya sekitar 40 tahun lamanya atau tahun-tahun produktif ya, dimana kita kalau dari 0 sampai 20 mungkin masih tahun pendidikan, mulai 20, 40 tahun setelahnya atau sampai umur 60 adalah waktu kita dapat menghasilkan, dan kebanyakan juga yang pengeluarannya banyak di bagian itu ya, karena mulai mungkin punya rumah, punya kendaraan, mulai berkeluarga, lalu punya anak, artinya pengeluaran untuk anak. Nah, kita punya 2 bapak-bapak di sini. Kalau kita lihat dari zaman sekarang ya, pendeta, kan makin kita melihat bahwa kebutuhan itu semakin mahal harganya. Contohnya kalau punya anak zaman dulu sama zaman sekarang kayaknya jauh banget gitu biayanya ya. Makanya zaman dulu anaknya banyak gitu. Kalau sekarang kayaknya terbatas 2 anak cukup gitu ya. Mulai dari masalah kebutuhan mereka, fisik, kebutuhan, lalu pendidikan itu yang semakin lama semakin mahal. Kita melihat bahkan di keluarga Kristen pun banyak yang kedua orang tua itu bekerja. Artinya ya memang itu tahun-tahun produktif mereka untuk bekerja, untuk menghasilkan. Tetapi terkadang ada tentunya kayak harga yang harus dikorbankan. Apakah itu anak-anaknya, sedangkan kita mengetahui bahwa ya anak-anak dari fondasinya
mengingat Tuhan pada masa muda, fondasinya harus kuat nih. Dan kalau bukan orang tua, kira-kira siapa nih yang bisa mengurus mereka? Nah, polemik seperti itu yang terjadi saat ini, kira-kira menurut tanggapan dari Pendeta Wilson dulu deh, gimana? Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu kan sebenarnya selalu pasti ada take and give ya kan, selalu pasti ada plus minusnya tentang apakah kita mau dua-duanya bekerja supaya taraf hidupnya lebih bagus, supaya sekolah anak-anak lebih bagus, supaya mainan anak-anak lebih oke, atau satu saja yang bekerja supaya anak-anak ada yang pegang dan orang tua yang pegang, lalu kemudian anak-anak lebih. Jadi itu kan memang pilihan. Mau di mana kita optimalisasikan keluarga kita mau seperti apa. Jadi memang itu kembali kepada pilihan. Namun dalam membuat pilihan itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya di dalam pekerjaan, di dalam menempatkan Tuhan, tempatkanlah apa prioritas kita. Ya kalau prioritas kita adalah Tuhan lah, kita bilang betul. Tuhan adalah prioritas kita. Berarti kan kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang memiliki kerohanian yang baik, karakter yang baik. Nah, apakah karakter dan kerohanian yang baik itu bisa didapatkan kalau orang tuanya terlalu sibuk? Tapi di sisi yang lain, apakah karakter dan kerohanian yang baik itu bisa didapatkan kalau anak-anak kurang makan, kalau anak-anak nggak bisa sekolah? Jadi kan, jadi tetap saya tidak bisa pungkiri hal itu gitu. Jangan kita bilang oh ya harus Tuhan. Jadi kita harus lihat konteksnya seperti apa. Tapi memang seperti tadi bilang, untuk semua pilihan pasti ada harganya yang harus dibayar. Apakah waktu dengan anak-anak yang harus dibayar atau kenyamanan hidup yang harus dibayar? Nah, kalau sekarang kita bertanya yang mana yang seharusnya pilih, itulah kembali kepada keluarga masing-masing, mau yang mana. Hanya saja ingat apa yang menjadi prinsip-prinsip daripada membangun keluarga. Nah, kalau itu sudah ada, sebenarnya sih arah jawabannya itu sudah ada sebenarnya. Jadi Allah itu bukan bilang oke, semua bebas apa aja, enggak. Kan sama seperti ketika Allah memberikan perintah yang pertama ya kan, semua pohon boleh kamu makan. Tapi yang ini jangan. Sama juga. Kamu boleh memilih pekerjaan yang mana saja, tetapi yang ini jangan. Pasti ada yang jangannya. Nah, tinggal kita mau menurut kepada hal itu atau enggak. Dan saya rasa setiap keluarga sebenarnya tahu pilihan sulit apa yang mereka ambil. Saya tidak bilang ini pilihan yang mudah. Mereka tahu pilihan sulit apa yang mereka ambil. Ya mungkin kita berdoa ada kasih karunia lah. Apapun pilihan yang diambil, apakah mau yang taraf hidup tinggi tapi waktu dengan anak-anak kurang, atau yang waktu dengan anak banyak tapi taraf hidup kayaknya lebih pas-pasan, pasti itu ada penderitaannya, tapi pasti ada juga kebaikannya, dan di dalam semua itu pasti ada kasih karunia Tuhan terhadap keluarga ini. Mungkin itu yang harus kita tekankan juga. Jadi jangan orang stres, kita membuat orang suami istri yang bekerja merasa bersalah, kamu dua-duanya kerja, atau kita bilang kenapa yang ibunya nggak kerja, kan bisa buka toko. Jangan membuat semua orang itu jangan terlalu dibebankan dengan perasaan bersalah itu. Tetapi selalu ada pilihan dan ada kasih karunia. Itu aja mungkin kalau dari saya. Oke, Pendeta ada tambahan? Ya mungkin lebih kepada testimoni ya. Ya memang waktu itu istri bekerja ya, dan saya sebagai bapak ya, ini bapak rumah tangga yang baik gitu ya. Tapi bersyukur karena di rumah kan ada banyak orang ya. Ada banyak orang, cuman yang jadi problem adalah saya seperti ada perasaan, ada beban ya, yang kemudian kami share suami dan istri. Bagaimana caranya membuat anak-anak ini supaya bisa memenuhi bagian-bagian spiritual, tapi tetap bersama dengan orang tua. Nah berarti pilihannya adalah ya kita harus tinggal di satu tempat di mana kerjanya juga di situ. Saya sebagai pendeta tentu untuk berada di rumah no question kan, pasti ada lah, ya kan begitu, karena saya adalah bos untuk diri saya kan begitu. Ya, tapi istri tidak. Nah itulah sebabnya kemudian kami putuskan untuk bersekolah, tapi bekerja. Nah itulah sebabnya hari Kamis tiba karena sekolah di luar ya, di luar negeri. Hari Kamis tiba pagi, hari Jumat sudah bisnis. Sampai orang sering bertanya ini sebenarnya pendeta apaan datang ke sini mau sekolah atau mau bisnis? Ya, karena kami siapkan, karena jangan sampai nanti gara-gara tidak ada uang sehingga kami tidak bisa bayar kehidupan kami lalu anak terlantar kan begitu. Jadi kami manage lah semua. Jadi saya bersyukur dengan jalan-jalan yang kami dapatkan 7 tahun bersama ya dengan keluarga. Saya lihat mereka tumbuh besar. Saya juga lihat bagaimana keluarga ini bertumbuh. Dan anak-anak diajar takut kepada Tuhan karena di kampus yang sama, hidup saya juga di situ, kerja saya di situ, istri juga di situ ya. Nah, kira-kira demikian. Hanya
Ini bukan harus menjadi contoh ideal ya, tidak ya. Ini yang saya rasakan waktu itu karena ada beban yang saya rasa pada waktu itu oleh karena kesibukan istri ya. Dan sedikit banyaknya kesibukan saya ya sebagai seorang pendeta. Kira-kira demikian. Oke. Kalau dalam pelajaran hari Selasa kita bisa lihat di situ menyediakan sebuah lingkungan keluarga Kristen. Hal ini mencakup kebaktian keluarga yang menarik dan teratur, kehadiran di gereja dan acara sekolah sahabat yang teratur, dan kesetiaan dalam persepuluhan dan persembahan. Hal-hal ini adalah kebiasaan yang hebat untuk dibentuk di awal kehidupan. Oke. Kita lanjut lagi pelajaran kita kepada bekerja dengan integritas. Satu kutipan yang sering sekali kita dengarkan, kita baca juga, kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Bagaimana sih caranya supaya menjadi orang yang seperti ini, yang tidak serupa dengan dunia di tengah-tengah kondisi moral dunia yang semakin merosot? Ellen dulu. Oke. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja mungkin ya Kak ya. Berat ya. Iya. Karena ini memang karakter, tapi ini karakter Kristus semua ya. Dan ini yang sebenarnya namanya orang Kristen, pengikut Kristus, mau menjadi seperti Kristus, mau menghidupkan ini. Jadi ini kembali lagi kalau kita lihat pelajaran minggu lalu bahwa pemberian adalah pola hidup yang harus ditetapkan, bukan pilihan. Menjadi seperti ini juga manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, itu juga bukan pilihan untuk orang Kristen ya. Tapi itu emang harus sebenarnya kita semuanya ada. Cuman proses sampai ke situ kan itu semuanya berprosesnya beda-beda gitu ya. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan aja kita bisa jadi seperti itu. Cuman nah ini dia pentingnya saat bekerja dengan integritas ini, aku selalu diingatkan gitu bahwa lebih tinggi dari pikiran yang manusia bisa pikirkan adalah rencana Tuhan bagi kita gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu rendah standarnya gitu. Tembaknya tuh kayaknya saya nggak mungkin bisa. Nah itu jadinya nggak mungkin. Tapi pada saat lebih tinggi lagi mungkin hal yang ingin kita raih dengan pola pikir seimbang ya, nggak yang terlalu berlebihan sampai jadi stres sendiri karena nggak kesampaian. Tapi hal itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana caranya adalah dengan pertolongan Tuhan. Oke, Wilson ada tambahan? Kalau dari saya sebenarnya sih ada 3P yang bisa kita lakukan. Oke. Bekerja, bagaimana kita bisa mencapai ini? Kalau kita lihat contoh 3 orang yang mau saya ambil adalah Daud, Yusuf, dan Daniel. Dengan semua orang itu yang bekerja dengan integritas di level tertinggi sekalipun. P yang pertama adalah purpose. Di dalam Daniel 1 ayat 8. Katakan apa? Daniel purpose in his heart. Jadi harus ada purpose. Harus kita memiliki ketetapan hati untuk memiliki tujuan. Untuk mencapai hal ini. Nah itulah yang membuat Daniel ini bisa bekerja dengan integritas. Dan yang P yang kedua adalah perspektif. Ini di dalam ayat ini bukan di ayat ini, di dalam Kejadian 39 juga cerita yang sama. Ketika Yusuf itu digoda oleh istri Potifar, apa yang dibilang bahwa bagaimana saya bisa melakukan hal yang jahat ini di hadapan Tuhan. Jadi ada perspektif kita bahwa apapun yang kita lakukan itu Tuhan ada. Bagaimana kita mau menilai apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah preparation bagi Daud. Semua orang itu mau melakukan hal besar, mau bisa itu jadi jagoan seperti Daud mengalahkan Goliat. Tetapi ketika dia dipertanyakan oleh Saul, dia sudah pahlawan, orang yang pahlawan dari kecilnya, kamu siapa? Lalu Daud bilang Daud? Bahwa aku sudah pernah mengalahkan beruang, singa, dan orang ini pun juga akan kukalahkan karena Tuhan sudah pernah bersama dengan aku. Jadi ada preparationnya. Jadi semua hal ini tidak bisa dicapai dengan instan. Tetapi kalau kita melakukan 3P ini, yang kalau menurut saya ini praktikal lah bagi kita ya,
Nah, itu harapannya dengan pertolongan Tuhan, P yang keempat, pertolongan Tuhan. Kita bisa yang kelima, mencapai proses. Oh ya, ada proses juga ya, betul. Jadi maksudnya tidak terjadi seketika begitu saja dan betul. tanpa ada hal-hal yang sudah kita persiapkan. Jadi mungkin itu. Oke, thank you. Wah, luar biasa nih 3P yang ada tambahan 4 dan 5P-nya ya. Oke. Nah, ketika kita belajar sepanjang pekan ini mengenai perencanaan untuk sukses. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan hidup itu? Karena kita melihat banyak orang yang sepertinya sukses, sangat sukses bahkan, tapi bukan orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan atau tidak mengikuti tuntunan Alkitab. Tapi sebaliknya, kita melihat juga ada orang yang hidupnya benar, tapi di mata manusia atau di mata kita itu biasa aja, nggak sukses-sukses banget gitu. Gimana pendeta? Ya, Seperti apa definisi suksesnya orang Kristen? sepertinya walaupun dibilang Kristen, tapi tidak generic term juga ya, karena masing-masing itu berpulang kepada orangnya ya. Sama seperti yang disebutkan tadi, purpose-nya apa ya. Jadi kita mau seperti apa? Karena begini, untuk mencapai kesuksesan seperti yang saya harapkan itu, saya percaya bahwa pasti ada rasa-rasa ketidakbahagiaan di dalamnya. Aduh, saya miss di sini kan. Atau ada rasa ketidakmampuan. Tapi akan ada saatnya nanti misalnya kita dapat pandangan-pandangan dari Tuhan bahwa ini loh, aku mau kau seperti ini gitu ya. Aku mau kau seperti ini. Lalu kita lakukan. Ya kita determine saja. Saya mau seperti ini. Walaupun tidak ada garansi bahwa itu akan membuat kita berbahagia. Bisa banyak rintangan di dalamnya kan. Tapi setidak-tidaknya kita berhasil untuk menyenangkan Tuhan. Yang paling penting kan begitu. Kalau namanya Kristen kan berarti menyenangkan hatinya, ya kan? Ya itu yang saya lihat. Oke. Kalau dari Ellen dan Pendeta Wilson gimana? Apa ya, menarik ya. Kalau lagu Side by Side bilangnya heaven is our goal. Oke. Surga adalah tujuan pengukur keberhasilan. Tapi untuk orang Kristen ya menjadi seperti Kristus mungkin ya itu. Dan ya tujuan akhirnya bisa kembali lagi ya. Semoga kita salah satu orang yang bakal bertemu Tuhan di Wahyu 21, bukan bertemu di penghakiman dan akhirnya ya. Mungkin itu sih, tapi untuk di dunia ini adalah gimana kita bisa jadi berkat untuk orang lain, gimana kita bisa memancarkan karakter Kristus itu secara baik sampai saat ini gitu. Mungkin Oke. Jadi nggak usah lihat kiri kanan ya, lihatnya ke atas. Iya betul. Karena kalau kita lihat kiri kanan kadang kita iri gitu, kok dia lebih banyak, kok dia ini. Tapi kita selalu heaven is our goal. Oke, ya. Dan mungkin juga sebenarnya itu yang menyambung yang sudah disampaikan oleh Pendeta Leroy dan Ellen juga adalah kalau kita mau tahu orang itu sukses atau enggak, ya kan harus ada KPI-nya kan. Apa KPI Tuhan? Apa kalau KPI berarti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan tadi Ellen sudah sebut, yaitu keselamatan kita. Bagaimana orang itu supaya selamat? Ketika orang itu bisa sampai pada keselamatan, apakah dianya tadinya CEO, apakah dia tadinya sudah menginjil kepada 1.000 orang, apakah dia tadinya punya anak-anak yang semuanya sukses, itu kan seolah-olah itu apa ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya apa, pale in comparison, atau jadi sampai pudar kalau kita bandingkan dengan kemuliaan surga. Nah itu umumnya. Nah sehingga sekarang secara spesifiknya seperti apa ya, itu yang sebenarnya tidak bisa kita bilang. Ada orang yang suksesnya seperti ini, ada orang yang sukses seperti ini. Jadi kalau mau membuat sukses sebagai orang Kristen itu apa, dan kita coba untuk definisikan itu secara cookie cutter gitu ya, apa yang sudah ada cetakannya, nggak akan bisa. Makanya kita bilang kepada sesuatu yang lebih mungkin bukan general lah, tapi yang lebih mendasar. Bagaimana kita bisa sampai ke surga. Dan kalau mau sampai ke surga berarti tadi Ellen bilang harus mencerminkan karakter Kristus. Ya berarti ya salah satu yang bisa kelihatan ya mungkin karakter Kristus terlihat, lalu ada kasih, lalu ada hal-hal ini. Tapi itu kan yang lebih kepada apa ya, case by case-nya itu seperti apa. Nah, menjadi karakter Kristus pun juga bagaimana? Apakah karakter Kristus itu cuma orang yang iya aja, oh ya Tuhan mengasihi? Enggak juga. Karakter Kristus juga ada membongkar menjungkir balikan meja-meja perjudian dan perdagangan di rumah Tuhan. Itu juga karakter Kristus. Jadi seperti apa? Nah, itu kan tergantung orangnya bagaimana. Tapi kembali secara mendasarnya yang foundationnya adalah
Tuhan ingin agar kita bisa selamat, ya. Tuhan ingin agar manusia itu bertobat dan tidak binasa, ya. Yesaya 33 ayat 11, ya. Lalu Tuhan ingin agar orang itu bisa berlaku adil, mencintai kesucian, berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, ya. Mika 6 ayat 8. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Jadi banyak, tapi ujung-ujungnya adalah Yohanes 3 ayat 16, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kalau dari definisi itu ya, kalau kita lihat hal yang dasar mengenai dan pelajaran kita perencanaan untuk sukses, berarti harus ada rencana kita, bukan cuman 5-10 tahun bahkan pensiun nanti, tetapi ada perencanaan yang kita lakukan untuk kehidupan kekal. Mungkin dari kesimpulan dari teman-teman sebelum kita menutup diskusi kita, Pendeta Wilson dulu. Mungkin kesimpulannya adalah bahwa kalau kita bilang apakah Tuhan punya rencana bagi kita? Iya. Tapi apakah rencana itu spesifik dan sudah kayak terstruktur ini? Tidak. Tetap ada pilihan manusia di dalam hal itu. Namun kita sebagai manusia itu perlu mencari, bagaimanakah supaya saya bisa mengetahui apa yang perlu saya kerjakan, ya. Itu tadi kita kembali bahwa hal yang pertama itu apa? Mencari Tuhan di dalam bahkan sejak masa muda. Nah, ketika kita memiliki itu, nanti bagaimana jodoh saya itu siapa, pekerjaan saya itu apa definisi sukses menurut saya, itu nanti akan bisa work in progress, itu akan kelihatan sendiri. Yang penting awalnya itu jelas bahwa saya mau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Sebenarnya cuma itu rencana yang paling bisa kita lakukan. Karena apa? Rencana kita mau bikin apa akan berubah kok. Siapa yang bisa merencanakan? Saya tidak pernah merencanakan untuk masuk ke pendeta dulu waktu saya masih kecil, tapi akhirnya jadi juga. Mungkin Ellen tidak pernah mengira dia akan sampai lagi di Jakarta waktu itu dulu di Manado, ternyata sampai juga di Jakarta. Mungkin pendeta juga rencana seperti itu, tapi semua rencana itu kan dilakukan karena saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin itu. Ellen? Mungkin di pelajaran sekolah sahabat hari Jumat paragraf terakhir dibilang kita perlu mengerjakan sebaik-baiknya tugas yang paling dekat. Ya, sambil melihat kira-kira apa petunjuk-petunjuk pemeliharaan yang Tuhan berikan. Jangan melihat, jangan ingin hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu besar sampai mengabaikan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin itu, Pak. Oke, Pendeta? Nah, sebelum saya sampaikan itu, saya jadi teringat tadi waktu bicara tentang integritas tadi, ya. Saya jadi teringat, siapa sih integritas? Sepertinya pekan lalu kita bahas integritas, ya. Orang muda yang kaya, ya, penuh integritas. Saya tidak pernah mencuri. Tapi sayangnya, ya. Baik, bagi saya adalah artinya gini, kita mau buat pelajaran yang ke-8 ini menjadi berkat bagi kita, ya. Jadi bermimpilah, tapi bukan bermimpi karena tidur, ya. Lalu kemudian buatlah step by step untuk sampai kepada mimpi-mimpi yang kita dapatkan itu. Tapi tentu saja karena kita bicara tentang worldview yang memandang kepada Tuhan, ya. Berencanalah bersamanya, ya. Lalu kita bikin itu garis-garis yang tepat supaya kita ini punya hidup ini tidak mengkhawatirkan, ya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi bersama, dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Halo teman-teman diskusi sekolah sahabat, saat ini kita berada di dalam segmen tanya jawab atau Q&A dari diskusi sekolah sahabat, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pertanyaan sepanjang triwulan ini yang telah masuk akan kita bahas. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih belum mengerti mengenai pelajaran kita sepanjang pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, silahkan datang ke YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, tinggalkan komentar di sana dan kita akan membahas pertanyaan itu di episode selanjutnya. Saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Yohanes Sinaga. Shalom Pendeta. Shalom Kak. Dan pertanyaan pertama datang dari Elis Toba. Dalam pembahasan mengenai hutang, mengapa tidak membahas hutang budi? Bolehkah berhutang budi? Mungkin dalam pembahasan hutang itu kenapa hutang budi nggak dibahas? Mungkin karena hutang budi itu kayak gimana? Itu agak berbeda sih daripada hutang yang sebenarnya. Karena hutang budi itu sebenarnya bersifat relasional dia. Dia bukan resmi kayak hutang dalam bentuk uang, tapi lebih karena dalam persahabatan. Ya kan, mungkin nggak lo berhutang budi sama orang asing.
Jarang. Ya, jarang. Tapi itu mungkin terjadi Bisa, kan kalau ya. misalnya kalau lo ketemu sama orang, lo naik sepeda motor terus jatuh, ada yang bantu, Ya. ya itu mungkin lo bisa ingat, tapi kan nggak sepenuhnya lo bisa recall siapa yang bantu kan. Oke, jadi memang hutang budi itu satu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap budaya itu ada konsep hutang budi. Kalau dalam budaya Filipina namanya utang niloop kalau nggak salah. Jadi di Alkitab juga ada konsep hutang budi. Ya, biarpun itu dinyatakan secara lembut sebenarnya. Contohnya kayak masih itu Yesus dan Lazarus kan. Waktu Lazarus sakit, murid-muridnya Marta dan Maria kirim surat, "Guru, cepat datang karena orang yang kamu kasih terbaring sakit." Ya secara nggak langsung kan mereka membangun mereka kan bilang, "Tuhan cepat datang dong," karena secara nggak langsung udah ada utang budi. Memang tanpa persahabatan itu nggak ada utang budi. Dan tanpa hutang budi juga tidak ada persahabatan. Nah, tapi kalau gitu apakah hutang budi ini adalah sesuatu yang apa tadi pertanyaan itu, sesuatu yang harus ya? Benar nggak sih? Boleh atau Yang enggak? boleh. Oke. Terus apakah kalau misalnya hutang budi itu harus dibayar juga mungkin itu? Ya, menurut saya pribadi boleh. Karena itu adalah bagian serat dari masyarakat, fiber of community, itu pasti terjadi. Nah, tapi yang harus kita hindarkan adalah ketika kita sengaja baik sama orang, kita sengaja lembut sama orang supaya dia itu berhutang budi. Ya. Itu justru jadi mengarahnya kepada politik, oke? Kita buat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya kan kalau di gereja-gereja kan, saya pribadi waktu di Ayas itu, karena kan komunitas kecil kan di Indonesia paling 20 keluarga. Jadi kadang-kadang biasanya suka ada orang berduka cita. Nah itu biasanya suka dibagikan tuh taken list namanya tuh. Nama-nama sama jumlah pemberi. Oke. Nah rumitnya adalah ya terkadang begitu ada orang yang jarang kasih ketika orang berduka, kita nggak merasa terpanggil untuk memberikan. Bener nggak? Kayak, ngapain sih gue kasih ke dia? Waktu gue berduka dia nggak kasih kok. Jadi inilah saat di mana hutang budi itu terkadang harus diletakkan di bawah kayu salib Yesus. Di mana kita harus ingat kadang-kadang perbuatan baik itu tidak perlu dibangun tanpa hutang budi. Dan terkadang perbuatan baik itu harus ditunjukkan di dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan bahkan kepada mereka yang tidak berhutang budi kepada kita. Apakah harus dilarang dan dihilangkan? Enggak. Tapi kita harus sadari bahwa terkadang hutang budi itu mempunyai dampak-dampak negatif di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, saya jadi teringat nih, ada dalam beberapa budaya-budaya di mana tadi pendeta sudah sebutkan kedukaan atau mungkin pernikahan itu bisa juga ya, di mana orang-orang datang dengan uang atau dengan barang, dengan makanan dan itu wajib hukumnya untuk dibayarkan kembali. Kalau misalnya kita memberikan uang duka kan ya memang kita menulis contohnya sejumlah seperti ini, tapi bagi yang berduka ketika yang memberi kedukaan dia kan mungkin tidak ada kewajiban secara tertulis. Tapi dalam budaya-budaya tertentu itu ada kewajibannya untuk membayarkan apa yang dia telah diberikan kepada dia pada waktu acara-acara seperti itu. Bagaimana? Sama kayak waktu acara nikah ya kan. Kalau misalnya kan misalnya kalau aku nikah kakak datang kakak kasih 500 berarti otomatis waktu kakak nikah itu harus kasih yang sama. Harus kasih sama. Nah ini yang agak riskan. Saya tahu kalau di kalangan orang muda itu enggak. Biasanya mereka nggak berpikir demikian. Tapi kalau orang tua iya tuh biasanya dicatat tuh. Semuanya tuh dicatat itu. Amplop dari segini segimana, amplop segini tuh segimana. Ini yang harus kita lihat dan perhatikan. Bahwa kadang-kadang nilai-nilai budaya itu memang bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Alkitab bilang kan kalau kamu memberi ya itu tangan kanan aja, tangan kiri nggak usah tahu. Oke. Jadi tapi untuk membentuk mental seperti itu memang butuh waktu. Jadi hutang budi itu punya kontribusi positif dan juga punya dampak negatif di dalam masyarakat. Begitu. Intinya ketika kita mau melakukan satu kebaikan jangan berharap untuk dia berhutang budi kepada saya ya. Jangan berharap untuk dibalaskan gitu ya. Jangan berharap. Oke. Dan memang kita harus belajar untuk memberikan sesuai dengan keperluan. Nggak tahu ya apa kalau pernah terima kayak yang taken list gitu kan. Pernah nggak di gereja? Nggak pernah ya. Kadang-kadang kita cari yang tertinggi, kemudian kita lihat paling terendah, kita cari yang tengah. Iya. Oke. Karena biarpun kita pengen nyumbang, tapi kita nggak mau dong kehilangan muka. Ya, makanya kita cari yang tengah. Harusnya jangan. Seberapa yang kita ingin kasih. Jangan goyah karena melihat jumlah yang diberikan orang lain. Itu makanya saya kurang setuju kalau taken list itu jumlahnya kelihatan. Iya. Lebih baik tutup aja.
tutup aja. Biarkanlah mereka memberi dengan kerelaan hati mereka Kerelaan hati. masing-masing. Karena kalau jumlah uang itu dibuka seperti kebiasaan kita, orang bisa cari mereka lihat itu paling tinggi siapa? Berapa tuh jumlahnya? Paling rendah siapa? Kalau gitu saya di tengah aja lah. Atau kalau dia mau yang paling tinggi supaya saya kelihatan yang paling tinggi gitu ya. Iya, itu bisa juga mendorong ke bisa situ. juga. Kayak jadi antara bisa, ya ampun si A cuma ngasih 200, masa saya kasih 100? Naiklah kalau gitu. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi pendeta. Ada pertanyaan, saya masih kurang mengerti mengenai memberi dari toples kecil dan toples besar. Apa maksudnya? Ini kayaknya mengenai persembahan ya pendeta ya? Ya, jadi kalau kita, kayaknya kali ini lebih karena mental nggak sih Kak? Jadi kalau kita berpikir bahwa toples kita kecil, otomatis yang kita berikan itu sedikit. Tapi kalau kita berpikir bahwa toples kita besar, kita akan belajar untuk memberikan sesuai dengan takaran yang kita terima. Oke. Jadi, ubah mindsetnya. Selama ini kita berpikir, hidup saya kekurangan kok, untuk apa saya berikan persembahan lagi. Jadi terkadang yang menjadi penghalang dalam memberikan persembahan itu bukanlah uang yang kita punyai, bukan. Tapi mindset kita yang pitik, yang pendek gitu sebenarnya istilahnya. Oke. Kalau nggak salah di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada tuh mengenai aset atau properti atau apa yang ingin diberikan, apakah kepada gereja ataukah kepada pekerjaan Tuhan. Apakah harus seperti itu atau memang kita tergerak untuk melakukannya atau Tuhan memanggil kita untuk melakukannya? Memberikan aset ya maksudnya. Iya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2, 3, 4, 5, 6 itu, semua orang Kristen pada zaman itu buru-buru memberikan aset kepada gereja untuk membantu kehidupan orang-orang Kristen yang miskin. Semua ya? Semuanya. Semua yang mereka miliki? Semua, kita nggak tahu ya, tapi katanya Barnabas memberikan tanah mereka. Aquila dan Priscilla, Ananias dan Safira itu menjual tanah mereka. Oke. Dan mereka berkata semua uang itu diberikan kepada rasul-rasul. Jadi apakah ini harus diikuti kita sekarang? Ya. Oke. Kalau menurutku pribadi, kita harus memberi untuk membantu orang pertama. Yang kedua juga kita harus pastikan kalau dalam pemberian kita tidak membuat diri kita itu gagal memberi lagi kepada orang lain. Harus ada sustainability. Oke. Salah satu orang berkata, kalau aku punya 5 miliar di rekeningku, oke, saya akan berikan setiap harinya kepada Tuhan dan orang-orang kurang mampu $100 secara berturut-turut, berkelanjutan, daripada langsung 5 miliar sekaligus. Oke, jadi kita cari itu bukan sekedar memberinya, tapi bisa nggak kita berkembang, bisa nggak kita memberikan persembahan itu secara konsisten dan berkesinambungan. Dan bukan hanya kepada gereja, kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Oke, thank you pendeta. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bagi teman-teman. Satu lagi. Kenapa demikian? Kenapa bebek kasih kecil-kecil tapi dari kantong yang besar? Karena dengan setiap pemberian itu kita diubahkan. Daripada langsung sekaligus. Begitu itu kalau dari saya pribadi ya. Oke, terima kasih pendeta untuk jawaban-jawabannya dan teman-teman, jika tadi seperti dalam jawaban pertanyaan mengenai pemberian, apakah itu dari toples kecil, apakah itu dari toples besar, kita memberi secara berkelanjutan dan tadi yang terakhir untuk melatih diri kita sendiri. Jika Anda tergerak untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui Hope Channel, di depan ada tumbler Hope Channel, ini merchandise khusus dari Hope Channel, dan jika Anda rindu untuk memilikinya, Anda dapat berdonasi kepada Hope Channel dan hubungi nomor call center yang tertera di layar kaca Anda sehingga kita akan dapat mengirimkan tumbler-tumbler ini kepada teman-teman semua dalam rangka untuk membantu pekerjaan Tuhan di Hope Channel, menjadi bagian dari Angels of Hope, malaikat berpengharapan, malaikat harapan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan, silahkan
komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Dan untuk menutup diskusi kita pada kali ini, kita meminta Pendeta Leroy Pakpahan untuk berdoa. Mari kita undang semua untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pelajaran ini memberikan kepada kami nilai-nilai perencanaan untuk keberhasilan dalam cara pandang Tuhan. Berkati kami masing-masing, khususnya sahabat belajar sekolah Sabat dimanapun mereka berada, agar pada saat mereka mendengarkan pekabaran yang diambil dari pelajaran ini, masing-masing akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan kemudian dengan akal bijaksana dari surga, boleh membuat strategi-strategi langkah demi langkah untuk mencapai yang Tuhan maksudkan di dalam masing-masing kami, khususnya orang-orang muda, agar tidak membuang percuma masa-masa muda mereka, lalu kemudian penyesalan muncul belakangan. Tapi gantinya, agar semuanya boleh dilakukan menurut kehendak Tuhan, maka pada masa-masa akan datang, akan berbahagia juga bersama dengan Tuhan. Ini doa dan sembah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih semuanya. Biarlah pelajaran kita ini dapat membuat kita semakin terbuka untuk merencanakan untuk hidup yang sukses, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi tujuan kita yaitu menuju kerajaan surga. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.